Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Du mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu menanti. Dan terima kasih juga buat yang selalu memberikan support kalian dalam kolom komentar. Karena pasti Bang Du baca seluruh masukan dari kalian. Sebelum memasuki part 14, alangkah baiknya Bang Du roasting pantun terlebih dahulu. Pergi tamasya ke Pulau Jawa, pasti puas dan terasa lega. Selalu ditunggu loh subscribe-nya, like dan komen, ya boleh juga. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Taekyung sedanglah berlari, yang mana saat ini ia sedanglah berkeinginan untuk dapat segera melepaskan diri dari belenggu utamanya, yaitu sebuah label Hunter Rank F. Dan kini ia pun segera bergegas menuju asosiasi Hunter guna menentukan ulang terkait dengan rank yang dimilikinya, di mana tempat itu adalah Hunter Ranking Reevaluasi. Berpindah sisi, di mana ini masihlah dunia nyata, tempat metropolitan di mana Taekyung tinggal. Tak lama kemudian ia pun segera berteriak dengan cukup lantang, "Taksi, taksi! Selamat datang, mau diantar kemana tuan?" Menurut Taekyung, ia pun segera meminta tolong kepada supir tersebut untuk dapat mengantarnya menuju tempat asosiasi Hunter di distrik Bucheon, di mana ia benar-benar sudah tak sabar dan ingin sekali segera sampai di lokasi tujuan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja sesuatu masalah datang menghampirinya. Tuan, tapi Anda berada dalam taksi yang hanya beroperasi di sekitar Metro Seoul saja. Lalu bagaimana bila berganti tujuan saja? Berganti tujuan? Anjay. Dan itulah malam di mana Taekyung harus sekali lagi berjuang dan sekali lagi berlari mencari sebuah arah supaya segera mencapai tujuan. Kemudian beralih waktu di mana kini tampak sebuah gedung pencakar langit yang sangatlah megah, di mana ini adalah lokasi yang selama ini Taekyung cari, tempat asosiasi Hunter di distrik Bucheon. Tak lama kemudian terdengar seseorang sedanglah bergembira menyambut ranking barunya. Rank D. Wah, hebat sekali kau anakku. Kaulah yang akhirnya akan segera memimpin masa depan kita. Di mana kini terlihat seorang ayah yang sedanglah fokus memberikan sebuah selamat kepada anaknya. Menurutnya ia sangat berterima kasih, namun ia masihlah belum resmi menjadi seorang hunter. Yang mana menurutnya ia pun harus segera mengikuti sebuah training maupun harus mencari guild untuk waktu ke depannya. Lalu dilanjutkan dengan ayahnya yang menjelaskan akan segera menyiapkan sebuah tempat di dalam guild nantinya. Kemudian anak itu pun sedikit merasa penasaran atas penjelasan yang sesaat lalu telah didengarnya. Bukankah sebelumnya kata ayah tidak ada tempat kosong di dalam guild ayah? Menurutnya sebagai seorang ayah ia pastilah selalu punya banyak macam cara, di mana ia sudah menyingkirkan semua hunter rendahan yang mengganggu mata dan pandangannya selama ini, ungkapnya dalam hati. Kemudian dilanjutkannya dengan segera menyuruh anak tersebut untuk beristirahat sehingga kelak dapat pergi bekerja bersama-sama. Di mana anak itu pun merasa senang dan berharap malam ini ia dapat merayakannya di klub bersama teman-teman. Woi, hal besar terjadi di ruang evaluasi. Katanya ada Hunter Rank C baru. Mendengar kegaduhan yang sesaat lalu terjadi di depannya, ia pun kini memiliki sebuah rencana, di mana Hunter Rank C haruslah mampu segera direkrutnya. Namun di sela-sela waktu tersebut kini terdengar bila hanya rank C saja itu hanyalah hal yang biasa. Dan tak lama kemudian dilanjutkan, orang tersebut segera melanjutkan sebuah informasi yang dimilikinya, di mana hunter ini memiliki kemampuan bila mana kontrolnya berada di atas rank A. Mendengar pernyataan tersebut sontak dirinya langsung merasa terkejut dibuatnya, yang mana skill kontrol mana adalah sesuatu yang cukup luar biasa, mengingat itu pun berada di atas rank A. Dan ia pun kini segera bergegas untuk mencarinya. Lalu kini tampak sebuah indikator lift sedanglah menunjukkan lantai 3, yang mana hunter yang membuat kehebohan tersebut sedanglah berada di dalamnya.
dan lift pun kembali bergegas turun menuju lantai selanjutnya. Yang mana di balik itu semua orang-orang sudahlah berkerumun menantikan kedatangannya. Di mana mereka dari berbagai macam guild yang berbeda dan mereka semua pastilah sedang berjuang untuk dapat segera merekrutnya. Kini terlihat orang itu pun turut berpartisipasi dalam sebuah proses perekrutannya. Di mana menurutnya meski ia tak begitu tahu orang ini datang dari mana, namun semua ini adalah kesempatan besar untuknya dalam mendapatkan keuntungan dari guildnya. Lalu dilanjutkannya dengan mulai mencari adakah guild besar lain yang juga sedang memburunya. Namun ia pun tak menemukan beberapa guild ternama yang dimaksudkannya. Di mana ia pun cukup merasa lega melihat itu semua. Menurutnya guild master pastilah tak akan menolaknya walaupun merekrut orang ini akan memakan cukup banyak biaya. Dan ini benar-benar kesempatan besar untuknya. Dan ia pun akan mencoba menawarkan jumlah 2 kali lipat dari biaya biasanya. Dan saat ini ia pun merasa percaya diri bila keputusan yang dibuatnya adalah yang terbaik untuknya. Menurutnya bila ia bisa berhasil merekrut orang ini ke dalam guildnya, mungkin ia pun bisa saja dipromosikan menjadi wakil ketua. Tak lama kemudian kini lift pun telah sampai di lantai yang sedang ditujunya. Walaupun kini keramaian sudahlah menunggu tepat di depan pintunya. Hei, jangan dorong-dorong. Dimana rasa penasaran cukup membuat semua orang tak begitu kondusif seperti waktu sebelumnya. Lalu setelah beberapa saat kini pintu lift pun segera terbuka. Di mana kini orang tersebut berusaha untuk berada tepat di depan pintunya guna melakukan proses perekrutannya. Halo, senang bertemu dengan Anda. Aku kapten dari Guild Sobong, Kim Sangsi. Ungkapnya sembari memberikan hormat dengan menundukkan kepala. Tak lama kemudian langsung segera dilanjutkannya dengan menjelaskan bila Guild Sobong adalah guild yang punya banyak tradisi, juga cukup terkenal di kawasan Bucheon. Di mana guild ini belum sempat selesai dalam ia melakukan promosi mengenai guild yang dimilikinya. Tiba-tiba saja seseorang berkata, ini pertama kalinya aku dengar bila Guild Sobong adalah guild yang terkenal. Setelah mendengar pernyataan tersebut, tiba-tiba saja ia pun segera berhenti melanjutkan promosi mengenai guildnya. Di mana perasaan tak nyaman kini sedang dirasakannya. Lalu dilanjutkannya dengan segera menengok dan memeriksa atas seluruh rasa penasarannya. Di mana suara itu sepertinya ia pun sedikit familiar ketika saat lalu ia mendengarnya. Tak lama kemudian ia pun segera mengangkat kepalanya. Dan benar saja ia pun langsung terbelalak dan merasa terkejut dibuatnya. Di mana ia pun jelaslah mengenal orang yang saat ini ada di depannya. Di mana orang itu malah terlihat sedang menyeringai ke arahnya. Lalu dengan segera ia pun menegurnya, kamu di mana saat ini terlihat Taekyung sedanglah berdiri dengan sangat tegak dan memasang muka nyolotnya. Lama tak jumpa Pak Kim Sangsi, ungkapnya dengan begitu puas. Di mana sambutan hangat seperti ini yang sedanglah ditunggunya setelah saat lalu ia telah selesai dalam ranking reevaluasinya. Namun kini Taekyung malah kembali mengingat siapa Kim Sangsi yang saat ini berada di depannya. Nama Kim Sangsi memiliki profesi sebagai mantan atasan kerja Taekyung. Menurut Taekyung ia adalah orang yang tak akan pernah ia lupa. Terlebih mengingat permasalahan gerbang yang berhubungan dengannya. Di mana dahulu pernah ada raid dengan 1 dari 3 hunter rank D di dalam guild Taekyung sebelumnya. Dan dia adalah orang yang hanya selalu peduli dengan keselamatannya sendiri ketimbang yang lainnya. Ia pun adalah orang yang picik dan sering sekali menindas hunter yang lebih lemah dari dirinya saat itu. Bahkan ketika ia menjadi kapten tim, ia tak segan-segan memanfaatkan posisinya, di mana menindas hunter yang lemah selalu menghiasi pekerjaannya, terutama para hunter rank F yang notabene hunter terlemah di kelasnya. Dan di antara semua hunter yang ada, dia sangatlah membenci Taekyung daripada hunter yang lainnya.
Kemudian bila mengingat 2 tahun yang lalu setelah adanya sebuah kecelakaan di distrik Sangdong, ia tak henti-hentinya menggunjing dan memfitnah Taekyung sembari ia pun berpura-pura baik maupun peduli kepadanya. Dan yang terakhir adalah persoalan mengenai pemberhentian kerjasama dengan guildnya, di mana seseorang yang telah mengusulkan pemberhentiannya kepada ketua guild sebelumnya tak lain dan tak bukan adalah dirinya. Di mana saat itu Bada Jedingadan ini juga secara pribadi menyampaikan pemberhentiannya dengan begitu gembira. Kemudian kini terlihat di mana ia sedanglah merasa bingung dengan situasi yang saat ini ada di depannya. Hingga ia pun kini cukup gugup dalam mengutarakan pertanyaannya. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan bagus. Kenapa ya aku di sini? Menurut Taekyung, kini ia merasa senang, puas, sekaligus menang setelah melihat keadaan yang sedang dimilikinya. Meski kini ia sangat kesal, namun ia memilih menyudahi daripada menghinanya di depan semua orang yang ada. Kemudian segera dilanjutkan Taekyung dengan hanya membiarkan dan tak menjawabnya, di mana menurutnya terlalu banyak orang di sekitarnya dan kini ia hanya ingin keluar untuk beristirahat saja. Jadi kamu adalah hunter yang... Tuan Awakened, bergabunglah dengan guild kami. Tuan Awakened, silahkan menuju guild kami. Kami dari guild Sangdong, kami janji memenuhi permintaanmu. Dan itulah seluruh penawaran yang Taekyung terima selepasnya keluar dari penilaian ulang mengenai ranking reevaluasinya, di mana Kim Sang-si hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa kecewa. Tak sampai di situ, kini malah terlihat betapa banyaknya ID card sebagai bukti undangan dari guild maupun serikat yang ditawarkan pada Taekyung dengan begitu banyaknya. Rasanya lega sekali, seperti pup yang keluar setelah tertahan untuk 10 tahun terakhir, ungkap Taekyung dalam hati. Kemudian kini masih saja terlihat banyak tawaran Taekyung dapatkan. Tuan Awakened, saya dari guild Seoul. Apapun yang Anda mau, jangan ragu mengatakannya. Namun apa yang terjadi? Taekyung masih saja membayangkan betapa leganya setelah selesai reevaluasi dan mendapatkan rank barunya. Ini terasa seperti Jinho setelah menatap visinya untuk terakhir kali. Sama-sama leganya lur. Setelah beberapa saat, akhirnya Taekyung berhasil melepaskan diri dari orang-orang yang dari tadi teruslah berusaha untuk merekrutnya. Menurutnya ia akan segera menghubungi semua atau yang lainnya di kesempatan lain nantinya. Dan ia pun meminta kesempatan untuk waktu istirahatnya. Benarkah kami menunggu kabar lebih lanjutnya? Oh ya, harap hubungi guild kami. Ya, guild kami juga. Pastikan menghubungi kami kembali ya Tuan. Dan itulah seluruh harapan beberapa guild kepadanya, di mana ia pun sebenarnya tak peduli dan sama sekali tak berminat untuk bermain-main dengan guild lain dalam pikirannya, di mana selalu sendiri adalah kebiasaannya. Berpindah sisi, di mana ini adalah tempat sampah yang berada tak jauh dari lokasi asosiasi hunter yang Taekyung kunjungi terakhir kali. Setelah beberapa saat, kini malah terlihat seseorang sedanglah membuang beberapa kertas di dalamnya. Yang mana orang itu tak lain dan tak bukan adalah Taekyung, di mana seluruh kartu undangan dari bermacam-macam guild yang sesaat lalu didapatkannya kini dengan santai malah dibuangnya. Menurut Taekyung, meskipun ia kini menjadi hunter rank C dan itu merupakan kelas tengah, seharusnya ia tak mendapatkan undangan sebanyak ini, dan Taekyung pun sedikit merasa ada yang aneh atau semacamnya dari evaluasi saat ini yang telah dilaluinya. Tapi ini semua hanyalah permulaan. Hehehe, ungkap Taekyung sembari ia sangat percaya diri mengenai perkembangannya. Menurut Taekyung, selama sistemnya ada,
maka ia akan terus bertambah kuat dan terus belum sempat selesai Taekyung dalam berimajinasi, kini malah terdengar seseorang memanggilnya. Tuan Taekyung, Tuan Jin Taekyung, di mana kini terlihat Kim Sang-si sedanglah berlari dengan cukup tergesa-gesa dan terus-menerus ia pun masih saja memanggil namanya. Di mana Taekyung pun hanya bisa bengong mengamatinya. Menurut Taekyung, 2 hari sebelumnya Kim Sang-si masihlah terus memanggil Taekyung dengan sebutan Bada Jidingadan dan atau apalah umpatan jelek lainnya. Lalu mengapa sekarang Tuan Taekyung, ungkapnya dalam hati. Tuan Taekyung, tunggu dulu, apa maumu? Menurut Kim Sang-si, sepertinya selama ini ia membuat kesalahan besar dan ia pun segera memohon maaf atas semua perbuatannya, di mana kini ia pun akan bertanggung jawab atas seluruh kesalahannya. Lalu masih dilanjutkannya dengan menjelaskan beberapa duduk permasalahan. Menurutnya masalah pekerjaannya ia kini berharap bila yang lalu biarlah berlalu. Dan ia pun berharap untuk Taekyung bisa segera melupakannya. Hah? Masalah pekerjaan? Tanya Taekyung yang tak begitu paham dengan alur dan pokok pembahasan. Menurut Kim Sang-si, ia sangatlah yakin bila Taekyung juga menyadarinya. Bila ia tidak diterima di guild besar, maka karirnya sebagai hunter akan segera berakhir juga. Lalu dilanjutkan Taekyung yang segera menanggapinya. Oh, tentu saja aku tahu. Aku juga tahu kalau kau setidaknya rank C, baru guild besar akan mencoba merekrutmu, ungkap Taekyung yang sedanglah memperhatikan taksi guna segera pergi dari tempat itu. Tidak, bukan begitu juga. Menurut Kim Sang-si, ia kini hanya mengatakan hal yang logis, di mana Taekyung kini jugalah tidak rugi bila mendengar dan mau menurutinya. Terlebih sudah banyak hunter rank C di zaman sekarang ini. Jadi Taekyung pun tidak akan begitu dianggap spesial di mata mereka. Mendengar kata-kata yang sedikit merendahkannya, sontak Taekyung pun segera membalikkan badan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya mau disampaikannya. Menurut Kim Sang-si, jika Taekyung memilih guildnya, maka mereka akan melakukan apapun untuk mendukungnya dan ia pun akan diberikan apapun yang ia minta. Karena kini Kim Sang-si telah mendapatkan izin dari ketua guild mereka. Di mana kini terlihat Kim Sang-si sedanglah menyampaikan itu semua dengan muka panik dan pucatnya. Taekyung yang mengamati itu pun kini mencoba berpikir, menurutnya tentu saja di mana hunter rank F yang dulu pernah ia singkirkan ternyata kini malah dipanggilkan kembali sebagai hunter rank C, ungkap Taekyung dalam hati. Sembari kini ia membuka pintu taksi yang telah berada tepat di depannya. Kemudian dilanjutkan Taekyung yang mulai memahami situasi yang sedang dihadapi Kim Sang-si saat ini. Menurutnya bila ketua guild sombong sampai mendengar beritanya, tentu saja pastilah ia dalam masalah besar nantinya, ungkap Taekyung dengan senyum seringainya. Lalu di mana sesaat kemudian Kim Sang-si masihlah terus memohon demi keselamatan atas kesalahan masa lalunya. Tolong pikirkan baik-baik. Ah iya, kenapa kita tidak mampir ke kafe saja untuk memesan beberapa minuman dingin setelahnya? Dan ketua guild nanti akan datang juga, ungkapnya sembari menghalau Taekyung yang tengah mencoba masuk ke dalam taksi yang sudah ada di depannya. Namun kini terlihat dengan tegas Taekyung coba menjelaskan yang mana menurutnya bila Kim Sang-si ingin sekali merekrutnya, pastikan untuk dirinya memberitahu ketua guild mengenai satu hal. Di mana kini terlihat Kim Sang-si merasa cukup gugup menunggu syarat yang akan segera didengarnya. Menurut Taekyung, ia sama sekali tak menginginkan adanya satu orang ini di dalam guild ketika ia masuk nantinya. Dan jika ia bisa menyingkirkan orang tersebut, maka mungkin Taekyung akan coba memikirkannya ulang. Setelah mendengar itu semua, kini Kim Sang-si sangatlah begitu paham apa yang saat ini tengah disampaikan Taekyung mengenai persyaratannya tersebut. Di mana orang itu pastilah menyadari siapa orang yang dimaksud tersebut. Kini Kim Sang-si tak lagi bisa menahan seluruh rasa emosi yang memanglah telah ia tahan sejak waktu yang lalu. Dan dengan segera ia pun berkata,
Kau tahu sudah cukup dengan semua omong kosong ini. Setelah semua yang kulakukan untukmu, beraninya pada jedingadan sepertimu merendahkanku. Ungkapnya kini sembari mengangkat tangan guna segera melesatkan serangannya. Yang mana Taekyung pun pastilah sudah memahami apa yang pastinya akan terjadi bila semua berhubungan dengan Kim Sang-si yang satu ini. Dan beberapa saat kemudian kini terdengar sebuah suara tamparan yang begitu kerasnya, di mana suara itu menggema di area sekitarnya, yang mana serangan itu pastilah cukup telak diterimanya. Tak lama kemudian kini terlihat pintu taksi yang mulai tertutup setelah kejadian itu semua, yang mana sesaat kemudian kini terlihat Taekyung bergegas masuk dan segera merebahkan badannya. Lalu ia pun sedikit mengusap dahi di kepalanya, di mana ia pun kini cukup merasa lega karena tak ada lagi seseorang yang meresahkan dan cukuplah mengganggu baik dirinya maupun pikirannya. Oke, ini tak apa, ini sudahlah selesai dan semua pastilah akan baik-baik saja, ungkap Taekyung dalam hati. Tak lama kemudian ia pun bergegas untuk segera menuju tempat tujuan selanjutnya. Antar aku ke markas guild di distrik Songnhae, ungkapnya dengan cukup merasa lelah dengan situasi yang saat ini sedang menguras pikirannya, di mana ia pun tak sabar untuk segera menuju lokasi pertemuan selanjutnya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja sesuatu masalah datang menghampirinya. Oh, ini anak muda yang semalam. Rasanya sudah kubilang bahwa aku hanya beroperasi di area Metro Seoul saja. Hah? Lalu kenapa kau sekarang berkeliling di area ini? Anjay. Parah nih orang. Gak jelas. Kemudian dilanjutkan Taekyung dengan dirinya segera keluar. Lalu menutup pintu tersebut dan berkata, dasar taksi bada jadi ngadan. Dan tak lupa Kim Sang-si ternyata masih saja menggelepar setelah dirinya mendapatkan sebuah tamparan di waktu sebelumnya. Kini waktu pun terus berlalu, berpindah sisi, di mana kini tampak sebuah hutan yang begitu asri, di mana pepohonan masihlah terbilang rimbun dan suasana hening masihlah menyelimuti. Yang mana ini adalah sebuah tempat dalam sebuah gerbang atau biasa dikenal dengan sebutan dungeon. Meski dibalik ketenangan yang ada, pastilah para monster sudah bersiaga dan menanti mereka. Dimana kini juga tampak sebuah gerbang sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia dungeon tengah berada tak jauh dari lokasi tersebut. Yang mana tak lama setelahnya kini terlihat dua orang sudahlah berhasil melewati gerbang dan segera melakukan raid maupun perburuannya kali ini. Dan ternyata dua orang yang baru saja melewati gerbang raid tersebut tak lain adalah Taekyung bersama dengan pemimpin Choi yang sudahlah bersiap menjelajahi dungeon dengan mengenakan kelengkapan equipment armornya. Namun tak lama kemudian kini malah tampak Taekyung dengan muka pucatnya, yang mana menurutnya ia sendiri pun tak begitu percaya diri meski sesaat lalu ia menyetujui duet guna memasuki raid gerbangnya. Berpindah waktu di mana ini adalah ingatan Taekyung beberapa jam sebelumnya, di mana ini adalah beberapa waktu sebelum dirinya bergegas menuju ke dalam gerbangnya. Saat ini Taekyung tengah sibuk bermeditasi, di mana ia kini mencoba untuk melancarkan sirkulasi pikiran maupun sirkulasi ki dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba saja sistem memberinya informasi. Efek status mabuk telah mereda, yang mana itu artinya semua meditasi itu ternyata bukanlah jadwal dari latihannya, melainkan solusi lain dalam dirinya melalui masalah sebelumnya. Akhirnya aku sekarang sedikit merasa lebih baik, ungkap Taekyung sembari masihlah sedikit menahan rasa mabuk yang saat ini sedang dirasakannya. Dimana menurutnya semua ini dimulai dari adanya beberapa kejadian hal tak terduga yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dengan adanya sebuah transfer pembayaran sebuahnya
147 juta dari Gold Fish karena telah selesai Taekyung bekerja sebagai pembantu dalam raid sebelumnya. Dan itu semua ia gunakan dengan bergegas ke supermarket untuk segera berbelanja dan mengadakan sebuah pesta, di mana perayaan itu ia lakukan dengan bersama Jinho pastinya. Dan Taekyung pun benar-benar merasa puas, senang sekaligus bangga. Yang mana dilanjutkannya dengan mengadakan party minum sepuasnya. Tak lama kemudian kini sistem informasi pun kembali muncul. Meditasi Ki telah selesai, di mana sebagian kecil dari Ki yang keruh telah berhasil dikeluarkan. Sehingga tak lama kemudian Taekyung pun segera menyudahi meditasinya. Menurutnya saat ini jumlah Ki yang bisa ia kumpulkan sangatlah terasa sedikit sekali. Terlebih kini ia pun memiliki Ki keruh yang cukup mengganggu dalam prosesnya bermeditasi. Sebenarnya Taekyung kini merasa cukup penasaran di mana ini semua benar-benar terasa berbeda dengan ketika dirinya menggunakan kemampuannya di dunia murim sana. Mungkinkah ini karena pencemaran lingkungan yang terjadi di dunia ini? Tanya Taekyung dalam hati. Di tengah pengamatan yang sedang dilakukannya tersebut, tiba-tiba saja suara notifikasi dering telepon berbunyi. Tak lama kemudian Taekyung pun segera merespon dengan segera mengecek siapa orang yang menghubunginya kali ini. Yang mana kini tampak sebuah pesan dari seseorang sedanglah menanyakan waktu luangnya untuk hari ini. Di mana Taekyung pun segera memahami bila pesan tersebut pastilah dari pemimpin Choi. Kemudian waktu pun teruslah berlalu. Beralih sisi di mana kini tampak secangkir minuman terdapat di atas meja. Di mana sesaat berikutnya kini tampak Taekyung dan pemimpin Choi sedanglah duduk di kafe biasanya. Yang mana saat lalu Taekyung langsunglah bergegas guna bertemu dengannya setelah saat lalu menerima pesan darinya. Lalu kini malah terlihat Taekyung sedanglah meminta maaf bila memiliki kesalahan dalam keputusannya. Menurutnya terakhir kali ia sudahlah menjelaskan bila sebenarnya agak sulit baginya untuk dapat bergabung dengan sebuah guild untuk waktu dekat-dekat ini. Lalu dilanjutkan pemimpin Choi yang segera menanggapi. Menurutnya semua ini pastilah memang tidak dapat dihindari. Maka ia pun segera mengeluarkan sesuatu yang telah disiapkan khusus untuk Taekyung saat ini. Ini adalah sebuah penawaran keduaku. Dan ini hanya khusus untukmu, ungkapnya sembari menyodorkan sebuah amplop guna untuk segera dapat Taekyung terima. Yang mana Taekyung cukup merasa penasaran dan ia pun kini sedang mencoba mengamati apa yang sedang diberikannya. Lalu tak lama kemudian amplop pun segera Taekyung terima dan dengan segera amplop pun Taekyung buka. Di mana ternyata terdapat sebuah surat di dalamnya. Lalu dengan segera surat tersebut Taekyung baca. Yang mana tak lama kemudian Taekyung pun segera menanggapi mengenai isi dari suratnya. Kontrak sementara, apa kau memintaku untuk menjadi tentara bayaran? Tanya Taekyung kepada pemimpin Choi kali ini. Menurut pemimpin Choi ini bukanlah sebuah kontrak resmi, namun kondisi dari kontrak ini mirip seperti kontrak untuk seorang hunter rank B. Yang mana tak begitu masalah bila Taekyung tak bergabung dengan guildnya untuk waktu dekat ini. Dan dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa Taekyung dapat pula menentukan tentang waktu dari kontrak tersebut sesuai dengan kemauannya saat ini. Dan kini Taekyung pun masih saja diam, hanya mencoba fokus dalam mengamati. Namun tak lama berselang pemimpin Choi pun mencoba untuk segera mendapatkan jawabannya. Apa kau akan menolak yang ini juga? Tanya pemimpin Choi sedikit mengingatkan penolakan sebelumnya. Namun saat ini terlihat di mana Taekyung masih saja berusaha fokus dalam mengamati menentukan akhir dari keputusannya. Meskipun syarat-syarat yang disebutkan sudahlah dirasa cukup untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan yang terjadi di kedepannya. Dan saat ini terlihat di mana pemimpin Choi masihlah mencoba tenang menanti apapun itu keputusan yang Taekyung ambil. Sembari ia pun menikmati minuman yang telah dipesannya.
Namun kini Taekyung yang berganti merasa penasaran mengenai sesuatu yang saat ini terbesit dalam pikirannya. Dan segeralah ia bertanya mengenai pengamatannya tersebut. Tunggu sebentar, tapi kenapa kau berusaha sampai sejauh ini hanya untuk orang sepertiku? Tanya Taekyung kepadanya. Ya karena aku cukup merasa percaya diri. Hah? Hanya itu? Tanya Taekyung yang seperti tak begitu memahami jawaban yang sesaat lalu pemimpin Choi beri. Menurut pemimpin Choi, sebenarnya ia selalu cukup merasa percaya diri dengan intuisi maupun kemampuannya dalam mengamati, terlebih untuk menentukan nilai dari seseorang. Dan itulah mengapa saat ini ia benar-benar menginginkan seseorang seperti Taekyung untuk dapat bergabung ke dalam anggota guild yang dimilikinya. Setelah mendengar itu semua, kini Taekyung hanya diam saja dan ia pun tak berbicara. Karena seluruh pertanyaan yang ada sepertinya sudahlah tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskannya. Mengingat seluruh syarat pun banyaklah yang sudah disesuaikan hanya untuk dirinya. Jadi apa kau akan menandatangani kontraknya? Tanya pemimpin Choi sekali lagi dengan penuh rasa percaya diri. Lalu dilanjutkan Taekyung dengan menganggukkan kepala sebagai pertanda bila ia pun kini menyetujui permasalahan mengenai isi kontraknya. Lalu tak lama kemudian pemimpin Choi pun segera mengingatkan bila Taekyung jangan sampai lupa untuk menuliskan jumlah jam kerja sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan kini Taekyung pun segera mengisi seluruh kebutuhan dari informasi kontraknya. 7 hari 1 minggu. Seharusnya ini cukup bagiku untuk melihat jika sistemnya akan berlaku untuk sementara atau selamanya. Ungkap Taekyung sembari ia pun masihlah terus mengisi kontraknya. Ini Pak, mulai sekarang mohon bantuannya. Baiklah, dengan senang hati. Dan akhirnya kesepakatan kontrak pun kini telah didapatkannya. Di mana mereka berdua kini mulai menjalin sebuah kerjasama. Menurut Taekyung, ini adalah awal mula dari kehidupan sebagai seorang hunter rank C, yang mana ia pun cukup senang dan dengan segera ia pun menanyakan apakah ia harus pergi kerja mulai besok. Namun apa yang terjadi? Pemimpin Choi langsung menjawabnya, tidak, kau tidak akan memulai besok, tapi kita akan segera mulai sekarang. Ungkap pemimpin Choi menegaskan. Yang mana sebenarnya Taekyung jugalah tidak begitu siap bila ia harus segera bekerja setelah beberapa detik lalu menandatangani kontraknya. Dan kini tampak Taekyung hanya bisa bengong mendengar itu semua. Ya bila memang itu maumu, mau bagaimana? Ungkap Taekyung pasrah menurutinya. Berpindah waktu di mana kini kita kembali diperlihatkan dengan sebuah hutan dalam sebuah gerbang. Yang mana hutan ini cukuplah terasa rimbun dan sedikit mencekam. Namun Taekyung masihlah tenang mengingat dirinya kini sudahlah bukan hunter rank F seperti waktu sebelumnya. Jadi gate ini rank D, ungkap Taekyung yang masih mencoba mengamati daerah sekitarnya. Tak lama kemudian pemimpin Choi pun menjelaskan bila gerbang rank D memanglah cukup besar. Terlebih mengingat gerbang rank E yang sebelumnya memanglah terasa sempit dan tak begitu menegangkan. Lalu ia pun masih saja menjelaskan, menurutnya gate seluas ini sebenarnya cukuplah umum. Namun akan berbeda cerita bila mereka berdua berada di dalam gate rank B. Yang mana di dalam gate rank B mereka benar-benar perlu menyewa seseorang pemandu bila ingin melakukan raid di dalamnya. Dan untunglah kini mereka diberi sebuah peta ketika kini ia membeli hak atas kepemilikan gate rank D yang saat ini tengah mereka masuki. Maka pemimpin Choi pun menjelaskan bila Taekyung tak perlu merasa khawatir dalam kesempatan nanti menjelajahinya. Ah, itu melegakan, ungkap Taekyung menanggapi. Lalu dilanjutkannya dengan segera bertanya, tapi apa maksudmu dengan membeli hak atas tempat ini?
Tanya Taekyung sembari kini merasa janggal dan merasa penasaran terhadap apa yang sebenarnya tengah terjadi. Oh, bisa juga dikatakan aku punya kepemilikan tunggal atas gate ini, ungkap pemimpin Choi dengan cukup santainya. Mendengar penjelasan tersebut, Taekyung langsung saja terkejut dan saat ini Taekyung malah semakin merasa bingung di mana menurutnya bisa-bisanya seseorang memiliki hak tunggal atas sebuah gate yang begitu besarnya. Terlebih ini rank D dan dia dengan biasa saja dengan santuy menjelaskannya. Lalu menurut Taekyung bahkan di Korea Selatan gate merupakan tanah milik sebuah negara di mana gate-gate tersebut memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah energi yang tak terbatas dari permata-permata sihir yang tengah diketemukannya. Maka gate sudahlah dianggap sama seperti adanya sebuah tambang berlian. Jadi kau bilang kalau dia bisa memiliki semua itu untuk dirinya sendiri, buju buset. Sebenarnya menurut Taekyung ia pun memahami bila pemimpin Choi adalah anak dari keluarga yang kaya. Namun ia pun tak pernah menyangka bila pemimpin Choi akan jadi sekaya atau setajir ini. Ungkap perasaan syok Taekyung dalam hati. Sudahlah, ayo segera lanjutkan. Oh my god, aku tersilaukan oleh cahaya orang kaya. Oh pemimpin Choi, siapa kau ini sebenarnya? Dan aku tak pernah salah sepertinya bila bersedia dalam mengikutinya. Ungkap Taekyung dalam hati. Kemudian waktu pun terus berlalu, di mana kini mereka pun teruslah berjalan menyusuri gate rank D dengan semakin dalam, di mana tampak seekor kadal yang sedanglah berjalan secara perlahan, namun tiba-tiba saja pemimpin Choi menghentakkan kaki dan memilih untuk segera berhenti. Menurutnya para monster yang muncul dalam gate ini adalah The Swarm Lizard Man atau manusia kadal rawa, yang mana mereka adalah sekumpulan suku besar yang terpecah menjadi kekuatan militeristik yang lebih kecil. Dan karena mereka kini berada di pintu masuknya, maka mereka akan mulai melihat pasukan yang lemah dan lebih kecil di awalnya. Kemudian masih saja Paman Choi menjelaskannya, di mana mereka biasanya terdiri dari 20 lizardmen. Maka segeralah mari bunuh mereka dan bergegaslah menuju tempat selanjutnya. Yang mana kini Taekyung hanya diam saja dan ia pun sedikit mencoba mengamati situasi di sekitarnya. Menurut Taekyung sebenarnya ia cukuplah paham bila pemimpin Choi saat ini adalah seseorang yang sangatlah kaya dan sebagainya. Tapi bukankah dia terlalu meremehkan gate yang berlabel rank D ini? Bahkan Taekyung pun cukuplah memahami bila Lizardman Rawa tidaklah dikenal sebagai monster yang lemah seperti ceritanya. Ya meskipun aku belum pernah melihatnya sendiri, tapi apa itu berarti dia cukup yakin dengan kemampuannya sendiri? Tanya Taekyung dalam hati. Lalu saat ini Taekyung pun kembali mengingat saat dimana mereka belumlah memasuki ke dalam gerbangnya. Menurut Taekyung ia sangatlah terkejut ketika mendengar usulan untuk memasuki gate rank D hanya dengan mereka berdua. Yang mana saat itu Taekyung benar-benar bersikukuh untuk tetap menolaknya. Dimana saat itu juga ia pun langsung segera undur diri setelah mendengar sebuah ide gila. Namun pemimpin Choi langsung dengan segera mencoba meyakinkannya bila mana ia pun memahami perasaan apa yang mungkin Taekyung miliki. Dan ia pun segera menjelaskan bila ada sesuatu yang mungkin Taekyung pun perlu untuk mengerti sebelum ia memutuskan dirinya untuk pergi. Dimana pemimpin Choi segera menjelaskan, aku juga seorang hunter yang dibangkitkan kembali. Ungkapnya kini dengan rasa percaya diri berharap kenyataan tersebut mampu menjadi alasan kuat untuk Taekyung mau menyetujui. Mendengar pernyataan tersebut, sontak Taekyung pun segera bertanya, bangkit kembali? Aku kira kau hunter rank C. Lalu belum sempat Taekyung melanjutkan pertanyaannya, kini pemimpin Choi dengan segera memotongnya. Dimana menurutnya rank C adalah rank lama yang dimilikinya. Dan saat ini ia pun telah menerima kebangkitan keduanya setelah beberapa waktu yang sudah dilaluinya. Dan pastilah rank C saat ini bukanlah ukuran rank miliknya yang sebenarnya. Dimana semua itu masihlah misteri, bahkan tak banyak orang yang mengetahuinya. Lalu itu berarti ia setidaknya kini rank B atau bahkan lebih tinggi.
ungkap Taekyung yang mencoba sedikit memahami. Kemudian masih saja dilanjutkan Taekyung yang mencoba mengamatinya. Menurutnya ia pun sebenarnya sedikit terkejut ketika mendengar itu semua. Namun ia pun juga merasa bila Taekyung bisa melihat seberapa kuat pemimpin Choi yang saat ini tepat ada di depannya. Tak lama kemudian skill Ki Sense segera dikeluarkannya. Namun pada saat itu juga pemimpin Choi segera menjelaskan yang mana Lizardman rawa biasanya menggunakan tombak tempuling sebagai senjata mereka. Dan belum sempat selesai dalam pemimpin Choi menjelaskannya, tiba-tiba saja sebuah senjata tempuling yang baru saja dibicarakannya telah menancap tepat di sebelah Taekyung berada. Yang mana semua itu sontak membuat Taekyung terkejut, di mana ia pun sedanglah menggunakan Ki Sense untuk mengamati seberapa kuat pemimpin Choi setelah kebangkitannya. Namun apa yang terjadi? Semua kekalutan yang tengah terjadi membuatnya tak bisa fokus untuk mengamati. Jadi berhati-hatilah Taekyung, ungkap pemimpin Choi kali ini. Dan kini dengan segera Taekyung langsung memalingkan pandangan guna mengetahui dari mana datangnya serangan yang sesaat lalu tengah dilesatkannya. Di mana sebuah kaki Lizardman sudahlah tepat berada di depannya dan berdiri menanti mereka berdua. Dan benar saja di mana kini tampak sekumpulan Swarm Lizardman yang telah berada di depannya dan segera bersiap menghabisi lawan yang telah datang mengganggu wilayah mereka. Yang mana mereka juga berada di level 40 setelah pengamatan terakhir Taekyung menggunakan skill Ki Sense miliknya. Lalu tak lama kemudian serangan pun segera pasukan Lizardman lesatkan dengan lemparan tombak tempuling Taekyung pun yang ditargetkan. Namun Taekyung dengan sigap masihlah mampu mengantisipasinya dengan menepis seluruh serangan tombak yang datang mengarahnya. Lalu serangan tersebut kini dilanjutkan para Lizardman dengan mereka bergegas maju dan salah satunya tiba-tiba saja melesat dengan begitu cepatnya dan tombak tempuling berada di tangannya. Dan kini ia pun berlari dengan cepat menuju ke arah mereka berdua, di mana suara ringikan ala Lizardman tak lupa diteriakannya. Melihat hal tersebut, kini Taekyung mencoba berkata, dia pasti tidak merasa takut meskipun kini ia menyerang hanya sendirian saja. Ungkap Taekyung mengamati pola serangan pasukan yang saat ini sedanglah dihadapinya. Menurut pemimpin Choi, semua itu adalah karakteristik dari Lizardman, yang mana mereka adalah makhluk gegabah yang lebih memilih untuk langsung bertempur daripada menunggu musuh di depannya. Mendengar penjelasan tersebut, kini Taekyung sedikit memahami bila analisis monster cukup penting dalam menghadapi pertempuran yang akan segera dihadapinya. Untuk saat ini, haruskah aku tetap berada di belakangnya agar tak menghalanginya dalam membereskan musuh yang ada? Ungkapnya sembari kini ia mengamati situasi. Namun apa yang terjadi? Dengan sangat cepatnya tiba-tiba saja Lizardman tersebut mulai merubah dan membelokkan arahnya, di mana kini Taekyung lah yang menjadi targetnya. Meski pemimpin Choi lebih dekat dan benarlah tepat berada di depannya, sontak semua itu kini berhasil mengejutkannya, yang mana dengan berantakan ia pun mencoba menepis serangan yang ada di depannya. Walau tak cukup kuat, namun bila terlambat sedikit saja bisa fatal dibuatnya. Kini Taekyung pun segera mengambil posisi di mana selalu fokus dan berhati-hati haruslah selalu diterapkannya. Namun apa-apaan ini? Apa yang salah dengan kadal yang satu ini? Mengapa si Brand Sky ini hanya menyerangku saja? Ungkap kekesalan Taekyung sekaligus rasa penasarannya. Oh, itu pasti semua karena perlengkapanmu, ungkap pemimpin Choi yang sedang mencoba mengamati sekaligus menanggapi pertanyaan Taekyung sebelumnya. Kemudian Taekyung pun segera menganalisisnya dengan bantuan sistem di dalamnya. Nama, item tombak pembantai Lizardman dengan tipe senjata, memiliki peringkat pertama dan tidak ada batasan dalam penggunaannya, di mana senjata ini memiliki skill pasif ketika serangan berhasil dilakukannya, memiliki kemungkinan besar untuk efek status pendarahan atau kritikal. Lalu nama item set pemburu kulit Lizardman dengan tipe armor, memiliki peringkat pertama dan tidak memiliki batasan di dalamnya, di mana armor ini memiliki deskripsi
terbuat dari kulit lizardman. Dan ketika seseorang mengenakan set lengkapnya, sebuah skill armor akan segera diaktifkannya. Yang mana tak lama kemudian kini terlihat Taekyung menjadi begitu gelisah dibuatnya. Menurutnya ini sangatlah sial, bahkan bila mengingat nama dan bahannya saja. Adeh, jika aku lizardman-nya mungkin akan segera marah juga. Tak heran jika selama ini hanya aku yang selalu ditargetkannya. Ungkap Taekyung perlahan setelah selesai dalam pengamatannya. Kemudian dilanjutkan Taekyung dengan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Menurutnya bila semua sudah menjadi seperti ini, maka kini hanya Taekyung saja yang akan menarik aggro maupun fokus mereka. Tapi tunggu sebentar. Oi, apa kau melakukan ini semua dengan sengaja? Tanya Taekyung kepada pemimpin Choi. Yang saat ini ia menjadi merasa janggal dalam perjalanan raidnya. Sembari ia pun mencoba mengalahkan satu persatu lizardman yang ada di depannya. Hoi hoi, apa maksudmu? Tanya pemimpin Choi kali ini. Menurut Taekyung, ia pastilah memiliki sebuah rencana yang mana pemimpin Choi akan membunuh mereka saat fokus mereka terlalu sibuk mengarah Taekyung yang ada di depannya. Dimana kini menjadi umpan adalah tugasnya. Itu kan rencanamu sejak awal, teriak Taekyung dengan penuh emosinya. Setelah mendengar itu semua, kini lagi-lagi pemimpin Choi hanya terdiam mengamatinya. Lalu untuk menghadapi seluruh imajinasi liar yang selalu Taekyung punya, kini pemimpin Choi pun segera menjelaskan situasi apa yang sebenarnya. Pertama-tama, kau sendirilah yang memilih perlengkapan itu semua. Dimana kini tampak ingatan Taekyung ketika ia memasuki sebuah toko senjata di beberapa waktu sebelumnya. Ya walaupun sebenarnya banyak sekali tipe senjata yang ada, tapi mengapa dengan sialnya aku tergiur dengan tipe senjata tipe lizardman yang ada. Aduh benar juga, ungkap Taekyung yang mengingatnya. Masih dilanjutkan pemimpin Choi. Kedua, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan membuat tindakan apapun selama raid kali ini. Jadi tolong jangan salah paham mengenai perkataanmu sebelumnya. Oh jadi meski aku menarik aggro, ia tetap tidak akan menyerangnya dari awal. Dasar brengskai, ungkap Taekyung dalam hati. Sembari kini ia pun mencoba bertanya mengenai situasi apa yang segera dihadapinya. Jadi intinya kau mau aku bertarung sendirian? Ya, dan kau hanya akan berdiri di sana dengan bersilang tangan sepanjang waktu. Mendengar pernyataan tersebut, kini pemimpin Choi langsung diam untuk sementara waktu. Oke, kalau begitu aku akan coba menyingkir dan berhenti menyilangkan tanganku. Hah? Bukan itu juga maksudku, dasar badan jadi ngadan. Hoi hoi, di belakangmu. Dan benar saja, serangan kejutan lainnya kini menerjang, menghentikan seluruh perdebatan yang ada. Di mana Taekyung masihlah belum merasa puas atas jawaban dari semua kondisi yang saat ini sedang dihadapinya. Tak lama kemudian pertarungan 1 versus pasukan lizardman pun kini terus dilanjutkannya. Meskipun Taekyung cukuplah kerepotan dalam menghadapi mereka semua. Bisakah setidaknya kau beritahu aku kenapa alasan kau melakukan ini semua? Namun apa yang terjadi? Dimana kini Taekyung hanya berbicara sendiri. Dan dimana pemimpin Choi kini tak lagi ada di lokasi. Kemudian kini tampak. Hoi hoi semangat. Aku tak lagi hanya berdiri seperti katamu kan, ungkap pemimpin Choi dengan santuy. Yang mana kini ia pun tak lagi menyilangkan tangannya, melainkan malah mulai menyilangkan kedua kakinya. Anja. Tak lama kemudian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di mana kini para pasukan lizardman sekali lagi mencoba merangsek maju sekaligus memberikan banyak tekanan. Dan Taekyung yang menyadari itu pun sekali lagi bersiap untuk segera dapat menghadapi serangan yang ada. Dimana kini terlihat serangan itu dengan cukup serampangan masih saja mampu Taekyung tahan. Walau tak begitu kuat namun serangan ini dirasa sangat cukup merepotkan. Yang mana Taekyung pun teruslah berjuang untuk sekali lagi dirinya mampu bertahan.
Tak lama kemudian Taekyung yang mengamati itu pun kini menjadi semakin kesal. Semua itu dikarenakan tak hanya para kadal, sesaat lalu pemimpin Choi pun telah berhasil membuatnya naik pitam. Oke, aku akan coba serius menghadapinya, ungkap Taekyung sembari bersiap. Yang mana kini tampak ia pun lebih fokus dalam persiapan seluruh serangan yang akan segera dilesatkan. Teknik tombak keluarga jin. Ajaran pertama, Trust of the Lone Dragon. Dan suara arangan dari para pasukan kadal kini mulai terdengar di area sekitar. Yang mana kini Taekyung berusaha dengan segera mungkin menyelesaikan musuh yang sudah ada di depannya. Dan tak butuh waktu lama, kini tiba-tiba saja sistem pun kembali muncul di hadapannya. Berkat efek yang dimiliki oleh armor yang ia gunakan atau set pemburu kulit Lizardman, Anda telah mendapatkan 10% damage tambahan. Kemudian berkat dari efek senjata yang ia gunakan atau tombak pembantai Lizardman, Anda telah mendapatkan 20% damage tambahan. Dan dengan waktu yang tak begitu lama, kini Anda seorang diri telah mengalahkan semua Lizardman yang ada. Lalu sistem pun mengingatkan supaya Taekyung selalu waspada untuk menghadapi para monster yang tidaklah akan berhenti untuk pembalasan dendam mereka. Saat ini tampak monster Lizardman tengah menatap dengan cukup intensnya. Namun tak beberapa lama waktu berselang, suara araman dan tatapan itu tak lagi mampu dilakukannya. Dimana semua itu karena para monster tersebut sudahlah berhasil Taekyung kalahkan. Yang mana saat ini terlihat para pasukan Lizardman telah jatuh tersungkur, terkulai dan lemas tak berdaya. Di mana saat yang lalu seluruh ajaran tombak teknik keluarga jin telah berhasil menyapu bersih seluruh para pasukan Lizardman yang berada di area sekitarnya. Tak lama kemudian kini notifikasi sistem pun kembali muncul. Anda telah menyingkirkan Swarm Lizardman level 40. Dan kini Anda naik level, di mana Taekyung kini mendapatkan 2 kenaikan level sekaligus setelah dirinya berhasil dalam mengalahkan seluruh pasukan Lizardman yang ada di depannya. Walaupun kini terlihat Taekyung juga tidaklah dengan mudah dalam melewati seluruh tantangan yang sesaat lalu telah berhasil dilewatinya. Dan kini Taekyung cukuplah merasa begitu kesal ketika menyadari adanya seseorang yang mulai mendekat setelah selesainya pertarungan sengit dan begitu melelahkan. Lalu sontak saja ia pun segera berteriak untuk meluapkan seluruh emosi yang saat ini ada di benaknya. Woi, apa-apaan sih ini? Namun belum sempat selesai dalam Taekyung meluapkan seluruh perasaan marah dan emosi yang sesaat lalu dimilikinya. Kini malah tampak pemimpin Choi dengan rendah hati memberi hormat akan semua permintaan maafnya selama ini. Di mana semua kondisi itu sontak membuat Taekyung tak habis pikir apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di mana kini ia pun hanya terdiam sembari sedikit mengamati. Aku minta maaf dan aku memanglah harus memastikan kemampuanmu, ungkap pemimpin Choi sekali lagi dengan masih menundukkan kepala. Pertanda penghormatan tertinggi ada di balik seluruh perbuatannya. Menurutnya ia pun haruslah memahami seperti apa gerakan pertarungan yang Taekyung tunjukkan. Lalu berapa musuh yang mampu Taekyung hadapi. Dan ia pun juga harus mencari tahu sejauh mana Taekyung bisa pergi bersamanya. Mendengar penjelasan yang ada, Taekyung masih saja diam mengamati situasinya. Menurut Taekyung, ia sedikit kecewa di mana tak seharusnya pemimpin Choi meninggalkan Taekyung sendirian dalam melawan seluruh pasukan monster yang sebelumnya. Di mana semua itu cukup menempatkan Taekyung dalam kondisi yang berbahaya. Lalu dilanjutkan pemimpin Choi yang dengan segera menjelaskannya. Menurutnya ia pun cukup merasa yakin bila Taekyung akan mampu menangani mereka meski hanya sendirian saja. Namun aku bahkan tak pernah menyangka bila kau mampu menangani mereka semua tanpa sedikit pun adanya goresan maupun luka. Mendengar pernyataan yang cukup mengejutkannya, kini Taekyung langsung terdiam dengan 1000 bahasa. Ya, kau seharusnya memberitahuku rencanamu bila memang seperti itu maumu, ungkap Taekyung dengan penuh rasa percaya diri. Di mana pemimpin Choi pun kini tak begitu memahami apa arti dari kesombongan Taekyung kali ini. Dan ia pun kembali terdiam sekaligus mencoba mengamati. Oh iya,
Jadi untuk sekarang apa keputusanmu? Tanya Taekyung sekali lagi menyombongkan diri. Ya sebenarnya aku pun tak begitu yakin. Karena itulah mengapa. Ungkap pemimpin Choi yang sedanglah berusaha mengambil sesuatu dari balik penyimpanannya. Yang mana Taekyung masih saja bingung mengamati pemimpin Choi yang saat ini tengah berdiri di depannya. Lalu tak lama kemudian item di tangan pemimpin Choi itu pun mulai coba diaktifkannya. Meski Taekyung pun kini semakin fokus dalam memperhatikan apa yang pemimpin Choi sedang lakukan. Apa itu sebenarnya? Belum sempat selesai dalam Taekyung bertanya, tiba-tiba saja alat itu menyemburkan sebuah gas dengan begitu pekatnya, di mana gas itu membumbung ke udara dengan begitu cepatnya. Dan Taekyung pun sontak terkejut melihat itu semua. Di mana tak lama kemudian gas berwarna merah tersebut kini mulai menyebar meluas di area sekitar. Dengan perlahan tapi pasti gas itu mulai memadati udara di daerah sekitarnya. Walaupun hingga detik ini Taekyung masih saja bingung dalam mengamati itu semua. Apa sih itu sebenarnya? Tanya Taekyung dengan rasa penasarannya. Tak lama kemudian kini pemimpin Choi pun mencoba menjelaskan mengenai barang apa yang sesaat lalu telah dikeluarkannya. Oh ini disebut feromon. Lalu Taekyung pun melanjutkan dengan bertanya, feromon apa ini? Tampak seperti parfum sepertinya. Menurut pemimpin Choi, feromon ini bisa juga dianggap seperti parfum. Namun feromon ini memiliki bahan material yang diambil dari lizardman betina dalam proses pembuatannya. Mendengar pernyataan janggal tersebut, kini Taekyung mencoba mengamati di mana perasaan tak nyaman kembali ia miliki. Yang mana tak lama kemudian setelah parfum itu cukup jauh menyebar, tiba-tiba saja tanah yang sedang dipijaknya bergetar dan menggerakkan apapun yang berada tepat di atasnya. Yang mana suara riuh dan gemuruh dari berbagai macam monster mulai terdengar dari arah hutan yang ada di balik mereka berdua. Meskipun Taekyung sebenarnya mulai memahami apa yang sebenarnya sedanglah menunggu mereka. Wow, sepertinya efeknya lumayan kuat. Ungkap pemimpin Choi mengamati parfum yang saat lalu telah selesai dilesatkannya. Di mana suara-suara tersebut mampu menggambarkan betapa banyaknya monster yang telah mampu dipanggilnya. Yang mana kini terlihat Taekyung dengan begitu emosi memahami apa yang sedanglah pemimpin Choi persiapkan khusus untuk sekali lagi mengejutkannya. Meski sesaat lalu Taekyung sudahlah cukup tulus dalam memaafkan perbuatannya. Dasar setan laknat, di mana kini tampak segerombolan monster lizardman yang lebih banyak dari sebelumnya mulai menampakkan diri dan bergegas maju menuju arah mereka berdua. Yang mana kini mereka pun terlihat lebih agresif dari pasukan lizard sebelumnya. Sekarang bagaimana? Menurutmu apakah kau bisa menghadapi mereka? Tanya pemimpin Choi kepadanya. Menurut Taekyung, bahkan jika ia mengatakan tidak mampu, mungkinkah pemimpin Choi akan mau dalam membantu mengurus masalah yang telah ditimbulkannya? Ya tidak juga. Ungkapnya dengan sedikit santai sembari kini terlihat seluruh pasukan lizardman yang ada teruslah berlari dan telah semakin mendekat menuju posisi di mana mereka berdua kini berada. Tak sampai di situ, yang mana kini malah tampak monster dengan tubuh yang begitu besar tengah berdiri di belakang pasukan lizard tersebut. Dengan menunjukkan rasa marah dan seluruh emosi berkat feromon yang pemimpin Choi keluarkan sesaat sebelumnya. Lalu tak lama kemudian kini sistem pun muncul, di mana juga telah disebutkan tengah adanya kepala lizardman yang telah muncul dan memiliki level 52 dan skill battle cry sedanglah aktif digunakannya. Saat ini menurut pemimpin Choi sebenarnya Taekyung bisa saja untuk mundur kapan saja dan ia pun memberikan itu sebagai pilihannya. Karena saat ini Taekyung benar-benar terlihat pucat dalam prosesnya mengamati situasi yang sedanglah diamatinya. Namun meskipun begitu pilihan pemimpin Choi tak akan diambilnya, di mana kini terlihat ia tak meresponnya sedikit pun dan hanya diam tak berbicara. Sembari kini ia malah perlahan maju melangkahkan kakinya. Dan pemimpin Choi pun cukup merasa terkejut mengetahui apa yang saat ini telah diputuskannya. Meskipun Taekyung juga telah mengamati dari keseluruhan situasi yang ada.
Tenang saja, aku tak perlu melakukan itu, ungkapnya dengan kini ia pun tengah berdiri menanti seluruh pasukan monster Lizardman yang akan segera datang dan menghancurkan apapun yang saat ini berdiri di depannya. Lalu sekali lagi kini terlihat Taekyung dengan segera membuka menu profil karakternya dan ia pun segera mengamati apa yang bisa ia lakukan dengan kondisinya di saat ini. Kemudian kini tampak di mana sistem menampilkan bahwa Jin Taekyung level 40 dan berada di warrior tingkat pertama dan memiliki poin yang mampu didistribusikan sebanyak 100 poin. Yang mana tak lama dari situ ia pun segera menggunakan 30 poin yang ia miliki untuk meningkatkan strength dan stamina-nya. Kemudian di sisa 40 poinnya akan ia gunakan untuk meningkatkan kecepatan atau agility-nya. Dan dengan seketika poin tersedia pun menjadi nol, di mana itu adalah pertanda bahwa penguatan tubuh sedanglah dilakukannya. Dan sistem itulah yang saat ini tengah membantunya. Walaupun Taekyung haruslah merasa sedikit kesakitan dalam menahan kekuatan yang sedang dirasakannya. Dan tak lama kemudian akhirnya proses itu pun telah selesai dilakukannya. Dengan perasaan lega, kini ia pun segera bersiap untuk dapat menghadapi seluruh pasukan Lizard maupun sekaligus kepala Lizardman mereka yang memiliki level 52. Yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Merim Login di part 14. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.